Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Kami keluarga Padepokan Guru Ridwan mengucapkan salam kompak, salam damai, salam santun, salam seduluran, salawase lawas. Sahabat Guru Ridwan dimanapun berada, kali ini channel Guru Ridwan akan mengulas nilai-nilai khalifah atau kepemimpinan dalam konsep Satrio Piningit. Selamat menyaksikan. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara tugas maupun moral terhadap sebuah komunitas atau masyarakat yang dipimpinnya. Dalam prosesnya, banyak hal yang melatar belakangi terbentuknya seorang pemimpin. Tentu saja berbeda-beda sesuai dengan ranahnya masing-masing. Mulai dari tingkat kepemimpinan yang paling kecil, misalnya keluarga, sampai yang lingkup yang lebih luas lagi seperti dalam tata kelola sebuah negara. Dari semua itu ada satu hal yang pasti dan menjadi keinginan semua orang, yaitu adanya seorang pemimpin yang adil. Karena dari keadilanlah kesejahteraan dapat diraih. Di kalangan masyarakat Jawa, terdapat salah satu kepercayaan tentang pengharapannya pada seorang pemimpin yang adil. Ketika sebuah keadaan sosiokultur sebuah komunitas masyarakat berada pada titik resesi, kronis atau akut yang meliputi semua aspek, dari titik itu pula sebenarnya terjadi kulminasi partikel-partikel cahaya yang siap menyemburat menjadi damaring kahanan. Lingkaran cahaya itu boleh kita sebut Ratu Adil, Satria Piningit kalau dalam terminologi budaya Jawa, atau Sang Imam Mahdi dalam khazanah keislaman. Menurut sebagian orang pintar, sebutan orang yang linuwih kejawen, meramalkan bahwa untuk sampai pada hal tersebut harus melalui sebuah proses yang dalam pewayangan disebut dengan perang brubuh, sebuah keadaan keos yang akan benar-benar menghasilkan sebuah perubahan besar dalam dimensi apapun yang berada dalam lingkup lakon pakem pewayangan. Misalnya saja seorang raja angkara sebuah kerajaan akan tergantikan dengan yang lebih berbudi bawa leksana, seorang ksatria yang telah purna lelana brata didaulat menjadi raja, seorang raja tua yang lengser ke Prabon menjadi Brahmana atau menjalani kehidupan yang menjauhi urusan duniawi dan hanya mempersembahkan jiwa raganya kepada Ingkang Murbeing Dumadi, dan lain sebagainya. Seseorang siapapun itu, bolehlah meramalkan, memprediksi, memproyeksikan semua pandangannya terhadap alur kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemimpinan, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi patokan yang mutlak. Karena dalam keberlangsungan lakon manusia di dunia ini, sungguh amatlah kecil bagian yang bisa terbaca oleh akal manusia itu sendiri. Semua bisa saja terjadi, misalnya saja dalam konsep munculnya Satria Piningit yang diidam-idamkan oleh kaum tertentu, tidak harus melalui kronologi bencana super dahsyat terlebih dahulu. Bisa juga, penafsiran atas bencana besar, gonjang-ganjing dan huru-hara yang mengiringi lahirnya Ratu Adil, bukan dari segi pengertian dohir, melainkan dari sudut pandang batin. Munculnya konsep Satria Piningit sendiri dalam histori babat tanah Jawa, tidak bisa dilepaskan dengan dua tokoh yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah Prabu Jayabaya, Sang Raja Kediri tahun 1135 sampai tahun 1157 dengan pandangan futuristiknya yang dikenal dengan istilah Jangka Jayabaya, yaitu semacam kumpulan prediksi masa depan yang diantaranya menjelaskan tentang munculnya Ratu Adil. Sedangkan tokoh yang kedua adalah seorang pujangga keraton Surakarta yaitu Raden Ngabehi Ranggawarsita tahun 1802 sampai tahun 1875 Beliau dikenal sebagai pujangga yang sangat fenomenal karena karya-karyanya. Dalam setiap tulisannya, Ranggawarsita seolah bisa membaca zaman, menyiratkan pandangan yang melebihi zamannya kala itu. Seperti yang beliau anggit dalam sebuah pupuh tembang Macapat Sinom yang menyebut adanya zaman edan. Dari sinilah kemudian para penafsir serat kala tidak mulai menemukan konsep Ratu Adil atau Satria Piningit. Berikut ini bunyi baitnya. Amenangi zaman edan, ewu aya ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni,
Boya keduman melik, kaliren wekasanipun. Dilalah karsa Allah. Bekja bekjane kang lali. Luwih bekja kang eling lawan waspada. Terjemahan bebasnya kurang lebih seperti di bawah ini. Mengalami hidup di zaman gila. Serba sulit dalam menentukan sikap dan pikiran. Ikut gila tak tahan. Kalau tidak ikut, tidak mendapat bagian. Akhirnya kelaparan. Tapi, Allah Maha berkehendak. Bagaimanapun beruntungnya orang yang lalai, masih beruntung orang yang ingat dan waspada. Ketika dihubungkan dengan kehidupan saat ini, konsep Satria Piningit merupakan simbol akan pembaharuan dalam kepemimpinan nasional. Satria Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang. Satria adalah sifat seorang yang menegakkan kebenaran dan membela kejujuran, sedangkan Piningit adalah sifat yang memingit diri, artinya berlindung, menyembunyikan dirinya dari segala hal yang tidak baik. Satria Piningit adalah seorang pemimpin yang bisa manunggaling kawula Gusti. Kalau dalam penafsiran konsep kepemimpinan bisa dimaknai sebagai ia yang bisa menjaga mandat dari rakyatnya sebagaimana ia menjaga amanah dari Tuhan yang menjadikannya khalifah fil ard, sehingga ia tidak akan mungkin berani menyakiti rakyat karena sama halnya dengan mencederai ketaatannya kepada Tuhan. Inilah sejatinya yang menjadi muatan nilai-nilai dari istilah Satria Piningit. Siapapun orangnya, kapanpun saatnya, dan bagaimanapun kedatangannya, tidak akan menjadi masalah. Yang penting ia memiliki kecenderungan selain dekat dengan rakyat, dekat pula ia dengan Tuhannya. Demikian ulasan dari tim Padepokan Guru Ridwan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ulasan ini. Kami tim Padepokan Guru Ridwan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.